Halo teman-teman, kembali lagi bersama Stat Edu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas peluang bersyarat, yaitu pada matkul pengantar teori peluang. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu peluang bersyarat, yang kedua ada kejadian saling bebas, yang ketiga aturan perkalian, yang keempat aturan total peluang, dan yang terakhir aturan bias. Dan pastinya di setiap subbab akan disertai pula dengan contoh soalnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu peluang bersyarat. Peluang kejadian B bersyarat A dilambangkan dengan PB dengan syarat A adalah peluang kejadian B terjadi jika diketahui kejadian A telah terjadi. Didefinisikan sebagai PB dengan syarat A sama dengan PA irisan B per PA. Dengan PA yaitu antara 0 sampai dengan sama dengan 1. Untuk contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan pengiriman barang mencatat data berikut. Peluang bahwa suatu paket diproses tepat waktu adalah PP sama dengan 0,9. Peluang bahwa suatu paket diantar tepat waktu adalah PT sama dengan 0,88. Peluang bahwa suatu paket diproses dan diantar tepat waktu adalah PP irisan T yaitu 0,84. Soal yang pertama yaitu peluang paket diantar tepat waktu jika diketahui paket diproses tepat waktu. Karena ini syaratnya yaitu paket diproses tepat waktu, maka rumusnya yaitu menggunakan PT dengan syarat P. Sehingga didapat PP irisan T per PP sama dengan 0,84 per 0,9 yaitu 0,93. Soal yang kedua yaitu peluang paket diproses tepat waktu jika diketahui paket diantar tepat waktu. Karena ini syaratnya paket diantar tepat waktu sehingga menggunakan rumus PP dengan syarat T yaitu PP irisan T per PT sama dengan 0,84 per 0,88 didapat 0,95. Soal yang ketiga yaitu peluang paket diantar tepat waktu jika diketahui paket tidak diproses tepat waktu. Karena ini syaratnya itu paket tidak diproses tepat waktu, maka kita menggunakan PP komplement. Sehingga rumusnya 1 min PP yaitu 1 min 0,9 didapat 0,1. Kemudian PT irisan P komplement sama dengan PT min PP irisan T, yaitu 0,88 min 0,84 didapat 0,04. Karena ini syaratnya paket tidak diproses tepat waktu, sehingga menggunakan rumus PT dengan syarat P komplement sama dengan PT irisan P komplement per P komplement, yaitu 0,04 per 0,1 didapat 0,4. Yang selanjutnya yaitu kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas atau independen jika dan hanya jika PB dengan syarat A sama dengan PB atau PA dengan syarat B sama dengan PA, dengan asumsi bahwa peluang bersyarat ada. Jika kondisinya tidak demikian, maka kejadian A dan B merupakan kejadian yang tidak bebas atau dependen. Contohnya, suatu percobaan dilakukan dengan melempar sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan. Didefinisikan kejadian A yaitu dadu menunjukkan bilangan genap dan B koin menunjukkan gambar. Langsung aja ke pembahasannya. Ruang sampel keseluruhannya yaitu kita misalkan S, yaitu 1G, 1A, 2G, 2A, 3G, 3A, 4G, 4A, 5G, 5A, 6G, 6A dengan keterangan A merupakan angka dan G merupakan gambar, sehingga total dari NS yaitu 12. Kemudian banyak anggota kejadian A, yaitu bilangan genap pada dadu, ada 2, 4, dan 6. Maka anggota dari A yaitu 2G, 2A, 4G, 4A, 6G, dan 6A, sehingga NA ada 6. Lalu banyak anggota kejadian B, koin menunjukkan gambar. Maka anggota dari B ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G. Maka anggota dari B ada 6.
Kemudian banyak anggota A irisan B yaitu genap dan gambar, yaitu 2G, 4G, dan 6G. Maka banyak dari anggota A irisan B adalah 3. Rumus dari P, B dengan syarat A yaitu PA irisan B per PA sama dengan 3/12, 6/12 sama dengan 0,5. PB sama dengan NB per NS sama dengan 6/12 didapat 0,5. Karena nilai dari PB dengan syarat A atau peluang koin menunjukkan gambar dengan syarat dadu menunjukkan bilangan genap sama dengan peluang dari koin menunjukkan gambar, maka kejadian A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas. Selanjutnya yaitu aturan perkalian. Jika dalam suatu percobaan kejadian A dan kejadian B keduanya dapat terjadi, maka peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B dengan syarat A, di mana nilai peluang kejadian A itu lebih besar daripada 0, atau peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian B dikali dengan peluang kejadian A dengan syarat B, di mana nilai peluang B itu lebih besar daripada 0. Contohnya, dua kartu diambil secara berurutan dari setumpuk kartu remi yang telah dikocok dengan baik. Tentukan peluang bahwa kedua kartu yang diambil adalah kartu as jika pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Misalkan, A adalah kejadian terambilnya kartu as pada pengambilan pertama dan B adalah kejadian terambilnya kartu as pada pengambilan kedua. Maka, peluang kejadian A sama dengan 4/52 dan peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan 3/51 karena satu kartu as sudah diambil dari satu set kartu remi tadi. Peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan 4/52 dikali 3/51 sama dengan 1/221. Jadi peluang kedua kartu yang terambil adalah kartu as jika pengambilan dilakukan tanpa pengembalian adalah 1/221. Selanjutnya, dua kejadian A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Contohnya sama seperti soal sebelumnya, tetapi pada kali ini pengambilan kartu dilakukan dengan pengembalian. Misalkan A adalah kejadian terambilnya kartu as pada pengambilan pertama dan B adalah kejadian terambilnya kartu as pada pengambilan kedua. Maka peluang kejadian A sama dengan 4/52 dan peluang kejadian B sama dengan 4/52. Mengapa 4/52? Karena pengambilan kartunya dilakukan dengan pengembalian. Jadi, peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B sama dengan 4/52 dikali 4/52 sama dengan 1/169. Jadi, peluang kedua kartu yang terambil adalah kartu as jika pengambilan dilakukan dengan pengembalian adalah 1/169. Selanjutnya, jika dalam suatu percobaan kejadian A1, A2 hingga AK dapat terjadi, maka peluang kejadian A1 irisan A2 hingga irisan AK sama dengan peluang kejadian A1 dikali dengan peluang kejadian A2 dengan syarat A1 dikali dengan peluang kejadian A3 dengan syarat A1 irisan A2 hingga peluang kejadian AK dengan syarat A1 irisan A2 hingga AK-1. Jika kejadian A1, A2 hingga AK saling bebas, maka peluang kejadian A1 irisan A2 irisan hingga AK sama dengan peluang kejadian A1 dikali peluang kejadian A2 dikali hingga peluang kejadian AK. Contohnya, sebuah kotak berisi 3 bola merah, 5 bola putih, dan 2 bola biru. Akan diambil 3 bola secara berurutan dari kotak tersebut. Tentukan peluang bahwa bola-bola yang terambil ternyata berurutan dengan warna merah, putih, dan biru jika A. Pengambilan bola dilakukan tanpa pengembalian dan B. Pengambilan bola dilakukan dengan pengembalian. Misalkan M adalah kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan pertama, P adalah kejadian terambilnya bola putih pada pengambilan kedua, dan B adalah kejadian terambilnya bola biru pada pengambilan ketiga. Untuk kasus A, di mana pengambilan bola dilakukan tanpa pengembalian, maka peluang kejadian M irisan P irisan B sama dengan peluang kejadian M dikali dengan peluang kejadian P dengan syarat M dikali dengan peluang kejadian B dengan syarat M irisan P sama dengan 3/10 dikali 5/9 dikali 2/8 sama dengan 1/24.
Jadi, peluang terambilnya bola merah, putih, dan biru jika pengambilan bola dilakukan tanpa pengembalian adalah 1/24. Untuk kasus B di mana pengambilan bola dilakukan dengan pengembalian, maka peluang kejadian M irisan P irisan B sama dengan peluang kejadian M dikali peluang kejadian P dikali dengan peluang kejadian B, sama dengan 3/10 dikali 5/10 dikali 2/10 sama dengan 3/100. Jadi peluang terambilnya bola merah, putih, dan biru jika pengambilan bola dilakukan dengan pengembalian adalah 3/100. Maka diperoleh definisi untuk aturan perkalian. Sekumpulan kejadian A dengan anggota A1 hingga AN adalah mutually independent jika untuk setiap subset A, AI1 hingga AIK untuk K kurang dari sama dengan N, maka peluang kejadian AI1 irisan hingga AIK sama dengan peluang kejadian AI1 dikali peluang kejadian AI2 hingga peluang kejadian AIK. Selanjutnya ada aturan total peluang. Untuk teorema, jika kita memiliki kejadian B1, B2 hingga BK yang membentuk partisi dari ruang sampel S. Jadi artinya jika kejadian-kejadian tersebut saling lepas dan jika digabungkan akan membentuk seluruh ruang sampel S dengan syarat peluang BI tidak boleh sama dengan 0 dengan I sama dengan 1, 2 hingga K. Dalam kondisi tersebut, untuk setiap kejadian A yang merupakan bagian dari S, kita bisa menghitung peluang A dengan menjumlahkan peluang A dalam konteks masing-masing BI. Secara matematis, dirumuskan sebagai peluang A sama dengan sigma KI sama dengan 1 peluang BI irisan A, atau juga bisa ditulis dengan sigma KI sama dengan 1 peluang BI dikali peluang A bersyarat BI, atau bisa juga ditulis dengan peluang BI dikali peluang A bersyarat BI ditambah peluang B2 dikali peluang A bersyarat B2 hingga peluang BK dikali peluang A bersyarat BK. Untuk contoh soalnya, jadi di sebuah pabrik minuman ada 3 mesin pengisi botol yaitu M1, M2, dan M3. Lalu masing-masing mesin ini menghasilkan 40%, 35%, dan 25% dari total produksi minuman. Dari data sebelumnya diketahui bahwa 1% dari produk yang dihasilkan oleh M1 ini mengalami kesalahan pengisian. Lalu 2% dari produk M2 juga mengalami kesalahan pengisian dan 3% dari produk M3 ini mengalami kesalahan pengisian. Lalu ini ditanyakan jika sebuah botol dipilih secara acak dari hasil produksi, berapa probabilitas botol tersebut mengalami kesalahan pengisian. Jadi di sini kita bisa memisalkan terlebih dahulu. Jadi A itu adalah kejadian botol yang mengalami kesalahan pengisian. Untuk B1 adalah botol berasal dari mesin M1, B2 botol berasal dari mesin M2, dan B3 botol berasal dari mesin M3. Lalu dari soal sudah diketahui bahwa peluang B1 ini 0,4, peluang B2 ini 0,35, peluang B3 ini 0,25, dan peluang A dengan syarat B1 ini 0,01, peluang A bersyarat B2 ini 0,02, dan peluang A dengan syarat B3 ini 0,03. Lalu di sini kita bisa langsung menggunakan aturan total peluang. Jadi peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A dengan syarat B1 hingga peluang B3 dikali peluang A bersyarat B3. Karena sudah diketahui pada soal peluang-peluangnya, kita bisa langsung memasukkan peluang-peluang ini dan menghasilkan peluang A sama dengan 0,0185. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang bahwa sebuah botol yang diambil secara acak tersebut mengalami kesalahan pengisian adalah sebesar 0,0185 atau 1,85%. Selanjutnya ada aturan Bayes. Jadi untuk aturan Bayes ini adalah salah satu teorema penting dalam teori peluang yang digunakan untuk menghitung peluang bersyarat terbalik. Artinya, jika kita mengetahui bahwa suatu kejadian telah terjadi, kita bisa menghitung seberapa besar kemungkinan bahwa kejadian tersebut berasal dari suatu penyebab tertentu. Untuk teoremanya, misalkan terdapat kejadian B1, B2 hingga BK yang merupakan partisi dari ruang sampel S dengan syarat peluang BI tidak boleh sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2 hingga K.
Maka untuk sembarang kejadian A dalam S atau A kombinasi S sedemikian hingga adalah P A tidak boleh sama dengan 0. Untuk rumus matematisnya, peluang BR dengan syarat A sama dengan peluang BR irisan A dibagi dengan sigma KI sama dengan 1 peluang BI irisan A, atau bisa juga peluang BR dikali peluang A dengan syarat BR dibagi dengan sigma KI sama dengan 1 peluang BI dikali peluang A bersyarat BI untuk R-nya 1, 2 hingga K. Untuk contoh soalnya, jadi di sebuah rumah sakit terdapat 3 laboratorium yang melakukan tes darah, yaitu lab A, lab B, dan juga lab C. Dari data didiskusi bahwa jumlah tes yang dikerjakan oleh masing-masing lab adalah 40% dari lab A, 35% dari lab B, dan 25% dari lab C. Dari catatan sebelumnya diketahui bahwa 1% dari hasil tes di lab A itu salah, dan 2% dari hasil tes di lab B itu salah, dan 4% dari hasil tes di lab C itu salah. Lalu juga sebuah hasil tes dipilih secara acak dan ternyata salah, berapakah probabilitas bahwa tes tersebut dilakukan oleh lab C? Untuk penyelesaiannya masih sama, kita harus memisalkan terlebih dahulu. Jadi A ini kita misalkan sebagai kejadian hasil tes yang salah. Untuk B1 adalah tes yang dilakukan oleh lab A, B2 adalah tes yang dilakukan oleh lab B, dan B3 adalah tes yang dilakukan oleh lab C. Sudah diketahui di soal bahwa peluang B1 adalah 0,4, peluang B2 0,35, peluang B3 0,25. Lalu untuk peluang A dengan syarat B1 itu 0,01, peluang A dengan syarat B2 itu 0,02, dan peluang A dengan syarat B3 itu 0,04. Lalu di sini kita bisa langsung menggunakan aturan Bayes karena yang ditanya adalah hasil tes yang berasal dari lab C. Maka kita menggunakan peluang B3 dengan syarat A dengan rumus seperti berikut. Karena kita sudah mengetahui peluang-peluang ini, kita tinggal memasukkan saja dan menghasilkan 0,4762. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang hasil tes yang salah dan berasal dari lab C adalah sekitar 0,4762 atau 47,62%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.